Ayo adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Adik-adik di rumah sambil bertepuk tangan. Hompimlah Yesus jagoanku. Hompimlah Yesus pujaanku. Hompimlah Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompimlah Yesus jagoanku. Hompimlah Yesus pujaanku. Hompimlah Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompimlah Yesus jagoanku. Hompimlah Yesus pujaanku. Hompimlah Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Mari sama-sama kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih semangat lagi kita akan memuji Tuhan hari ini. Kita percaya Tuhan kita ajaib dan dahsyat. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau
kehidupanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
Shalom teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan cerita firman Tuhan minggu lalu. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Nehemia taat pada panggilan Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang setia pada panggilan Tuhan. Ayo katakan sama-sama lagi teman-teman, setia pada panggilan Tuhan. Jadi setelah Nehemia mendapat surat izin dari raja, ia lalu berangkat untuk memulai pembangunan. Setelah Nehemia berkeliling Yerusalem, ia melihat ternyata kerusakan itu sangat parah, lebih yang didengarnya. Wah, belum apa-apa, ternyata tantangannya udah berat begini teman-teman. Ini pekerjaan berat, kata Nehemia kepada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita pasti bisa membangun kembali tembok ini. Begitu kata Nehemia dengan penuh semangat. Oh Jerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tapi apakah tantangannya sampai di situ? Tidak teman-teman. Nehemia pasal 4 menceritakan bahwa orang-orang mulai menentang pembangunan itu. Sanballat orang Heron sangat sakit hati dan merencanakan untuk menyerang Nehemia untuk menghentikan pembangunan itu. Akibatnya, kasihan, mereka harus bekerja dalam tekanan. Bayangin teman-teman, satu tangan bekerja untuk membangun tembok dan satu tangannya lagi bekerja untuk memegang pedang siap-siap kalau musuh menyerang. Wah, kasihan ya. Selanjutnya, Nehemia pasal 5 menuliskan bahwa orang-orang sebangsanya mulai mengeluh karena kelaparan dan kesusahan. Wah, kasihan banget Nehemia harus menghadapi semua itu. Bahkan Nehemia pasal 6 mencatat bahwa ada usaha-usaha orang untuk membunuh Nehemia. Jadi teman-teman, sangat banyak kesulitan dan kesusahan yang Nehemia dan bangsanya harus hadapi waktu pembangunan itu berjalan. Tapi apakah dia menyerah dan mundur dari panggilannya? Jawabannya tidak. Nehemia 6 ayat 15 mencatat bahwa dalam 52 hari kerja, berapa teman-teman? Dalam 52 hari kerja, akhirnya pembangunan itu selesai dibangun. Wah! Semua usaha untuk menyerang Nehemia dan menghentikan pembangunan itu digagalkan oleh Tuhan karena Nehemia dan bangsanya berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Nah teman-teman, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa setelah meresponi panggilan Tuhan lalu taat pada panggilan itu, nah selanjutnya kita harus setia. Apa itu teman-teman? Ayo katakan sama-sama lagi. Setia menjalankan panggilan itu. Seperti Nehemia di tengah kesusahan dan tekanan, tetapi ia tetap setia membangun tembok itu. Memang menjalankan panggilan Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangannya teman-teman. Pasti ada tantangannya. Mungkin teman-teman lain akan membuli. Sok suci, sok rohani, gak gaul, atau hal lain yang akan melemahkan kita. Mari bawa semua di kaki Tuhan, datang berdoa, serahkan semua kepada Tuhan, seperti Nehemia dan bangsanya. Maka percayalah kepada Tuhan akan selalu menolong dan memampukan kita. Tetaplah setia. So teman-teman, jangan hanya stop menjadi anak Tuhan yang taat, tapi mari tetap setia menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang setia.
Kami mau belajar melakukan firman-Mu. Berkati kami semua hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo adik-adik. Shalom adik-adik. Senang sekali ada Kak Dani di sini Dan Kak Angga di sini. di Fun and Creativity Star Kids. Yeay. Apa kabar adik-adik semua? Kak Angga apa kabar? Baik dong Kak Dani. Oke, adik-adik juga di rumah pasti semuanya luar biasa ya. Iya, pasti semua baik-baik dan sehat-sehat semua. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membuat eksperimen. Iya, betul Kak Dani. Eksperimennya apa aja yang dibutuhkan Kak Angga? Kita butuhkan 2 buah gelas, satu yang kecil dan satu yang besar, dan air secukupnya. Langsung saja kita akan mulai yang pertama. Air kita tuangkan sedikit demi sedikit di dalam gelas ya. Oke. Setelah seperti ini adik-adik sudah berisi air, kita akan mengambil kertasnya. Adik-adik bisa menggunakan kertas atau karton ya. Sudah siap? Ditutup, rapatkan telapak tangan. 1, 2, 3. Kita balik seperti ini. Lalu kita lihat adik-adik apa yang terjadi. Yeay, tidak tumpah. Tidak tumpah. Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi ya. Hitung Kak. 1, 2, 3. Yeay, tetap tidak tumpah. Luar biasa. Adik-adik bisa coba ini di rumah ya Kak. Ya, betul sekali Kak Dani. Luar biasa ya Kak. Betul sekali Kak Dani. Seru banget. Seru dong. Nah adik-adik pengen tahu nggak kenapa kira-kira tadi airnya tuh walaupun dibolak-balik Kak nggak Iya. tumpah? Iya kan. Adik-adik mau tahu ya di rumah bagaimana? Nih, Kak Dani kasih tahu ya, karena udara yang ada di dalam gelas itu, Kak, Iya. menekan ke arah bawah gelas. Sedangkan udara yang ada di luar gelas itu juga saling menekan juga. Namun tekanan udara yang ada di dalam gelas itu lebih kecil daripada tekanan udara yang ada di luar gelas. Oh. Sehingga tidak tumpah. Oh, begitu ya Kak Dani. Iya, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik boleh coba di rumah ya, Kak. Betul sekali Kak Dani. Kak, Ya, dari pelajaran tadi apa yang bisa kita ambil dari situ Kak? oke, dari percobaan yang tadi kita lakukan, Iya. Kak, itu kita dapat belajar tentang makna sebuah kesetiaan, Kak. Kesetiaan. Contohnya, air yang berada di dalam gelas tadi, Iya. itu dengan setia tetap tinggal di dalam gelas. Oh, begitu ya Kak Iya, Dani. sama dengan kehidupan kita, Kak. Kita harus tetap setia menjalani panggilan Tuhan. Berarti adik-adik harus setia ya semuanya. Betul sekali. Nah, adik-adik, demikian percobaan dari Kak Dani dan Kak Angga. Semoga adik-adik juga bisa lakukan di rumah ya, Kak ya. Betul sekali Kak Dani. Oke adik-adik, sekian dulu fun activity kita minggu ini. Betul. Senang sekali Kak Dani Dan Kak Angga. sudah menemani adik-adik. Jangan lupa rajin berdoa dan saat teduh ya adik-adik. Kami berdua pamit. Sampai jumpa. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in prayer.
think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be Shalom adik-adik, adik-adik diberkati Tuhan. Kalau adik-adik diberkati Tuhan, sebelum kita selesai ibadah online Star Kids Summit Philadelphia hari ini, Kak Kenneth ajak setiap adik-adik untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik semua bisa angkat kedua tangannya. Kita sama-sama tutup mata, kita satu dalam doa. Diberkati setiap anak-anakmu yang sudah ikut ibadah online Star Kids Summit Philadelphia hari ini. Biar Tuhan yang terus memberkati setiap kehidupan anak-anakmu, dalam setiap aspek kehidupan mereka, dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, apapun yang mereka perbuat Tuhan yang buat berhasil, biar terus lewat kehidupan anak-anakmu, mereka terus bisa jadi berkat di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, persahabatan mereka, dan lewat kehidupan mereka, mereka bisa jadi saksimu Tuhan. Terima kasih, di dalam namamu kami sudah berdoa dan ucap syukur, dan setiap adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap adik-adik semua. Dadah.